Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Sukacita bisa kembali bersekutu dengan saudara-saudari di dalam program podcast Emana. Puji Tuhan, hari ini kita juga akan bersekutu bersama saudara Kenny yang akan membawa kita melihat renungan hari ini. Kita sapa saudara Kenny. Halo saudara Kenny, selamat bergabung kembali. Halo saudara Stephen, puji Tuhan. Amen. Bisa kembali bergabung di dalam Emana Podcast. Amin. Saya juga salam damai sejahtera kepada seluruh saudara-saudari para pendengar podcast. Damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih sudah kembali bergabung saudara Kenny. Sebelum kita masuk ke dalam porsi persekutuan hari ini, saya ingin membacakan porsi pembacaan kita, yaitu dari dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 29 ya. Adalah satu porsi yang sangat baik. Saudara-saudari boleh meluangkan waktu untuk membacanya ya. Kemudian dari porsi ini kita akan bersama-sama bersekutu mengenai satu judul, yaitu memulihkan kasih yang semula. Puji Tuhan, saya akan membacakan satu ayat sebagai pengantar bagi kita dalam Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai 4. Sana dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Puji Tuhan, itu adalah ayat yang mendasari persekutuan kita. Selanjutnya waktu saya serahkan pada saudara Kenny. Amin. Amin, puji Tuhan. Tentu pertama-tama saudari kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah sampai di ujung tahun dari 2022. Kita juga oleh karena kesetiaan Tuhan memimpin kita membaca Alkitab, kita sampai kepada kitab Wahyu. Hari ini kita akan melihat satu ayat yang sangat menarik, juga menjadi sebuah peringatan buat kita, yaitu perkara memulihkan kasih yang semula. Saudari, kasih yang semula di dalam bahasa aslinya dapat diartikan sebagai kasih yang pertama atau kasih yang terutama. Lalu arti yang lain juga adalah kasih yang terbaik. Jadi saudari, memulihkan kasih yang semula tidak lain adalah menaruh diri Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam segala sesuatu. Kalau tidak, maka Tuhan akan mencelah kita. Dan kita tahu bahwa di dalam Wahyu, pasal yang kedua ini adalah satu surat yang dituliskan kepada gereja di Efesus. Dan kita tahu gereja di Efesus adalah satu gereja yang sangat baik. Bahkan sampai kitab Wahyu pun kita melihat banyak hal-hal yang baik, di mana dikatakan mereka sabar, mereka menderita oleh karena nama Tuhan, mereka tidak mengenal lelah. Tetapi Tuhan mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Ini menunjukkan bahwa kasih yang semula ini jauh lebih penting dari perkara apapun. Bahkan dalam konteks ayat ini jauh lebih penting dari perkara sabar, perkara menderita, perkara jerih lelah. Karena ketika kita meninggalkan kasih yang semula, berarti kita sudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang utama di dalam hidup kita. Hari ini banyak hal bisa menyimpangkan kita dari diri Tuhan. Banyak perkara yang ada di dalam handphone kita, yang ada di dalam sosmed kita, yang ada di dalam kehidupan kita, hobi kita, bisa membuat Tuhan bukan menjadi yang terutama. Karena itu kita perlu dipulihkan. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan Kristus sebagai yang utama.
Tentu kita tahu bahwa kasih kita ini kasih yang terbatas. Kasih kita ini kasih yang memilih. Kasih kita ini adalah kasih yang menurut kondisi. Sehingga dalam kondisi tertentu mungkin Tuhan bisa menjadi yang terutama. Tapi dalam kondisi yang lain, Tuhan bukan lagi menjadi yang terutama. Karena itu, bagaimana kita bisa menjaga kasih kita tetap memiliki kasih yang semula, kasih yang terbaik, kasih yang terutama. Ini tidak lain adalah kita perlu kasih ini adalah diri Allah sendiri. Hanya ada satu persona yang adalah kasih, yaitu Allah. Allah bukan hanya yang terbaik, tetapi juga yang pertama. Dia harus memiliki keutamaan. Kristus harus menjadi yang terutama. Artinya, Allah harus menjadi segala-galanya. Karena itu, kita perlu setiap hari berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi. Tuhan, aku tahu kasihku terbatas. Karena itu aku perlu dirimu sendiri menjadi kasih di dalam diri. Hanya Engkaulah ada pada mula. Hanya adalah Allah adalah permulaan. Hanya Allah lah yang adalah yang pertama. Kita tahu surat Kolose memberitahu kita bahwa Kristus harus mendapat tempat yang pertama. Kristus harus menjadi yang pertama. Tidak hanya dalam perkara besar, tetapi juga dalam perkara kecil. Semoga di dalam kehidupan kita, baik dalam perkara besar maupun perkara kecil, mari kita mengambil Kristus, diri Allah sendiri, sebagai yang utama. Dengan cara demikian, barulah kita bisa memulihkan kasih kita yang semula. Puji Tuhan, demikian sharing dari saya mengenai ayat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny. Saya rasa sangat jelas ya saudara-saudari, ketika kita melihat gereja di Efesus, dikatakan mereka adalah gereja yang sangat baik ya. Mereka setia, mereka berjeri lelah bagi Tuhan, mereka tidak menyangkal nama Tuhan, tetapi kemudian Tuhan mencela mereka karena satu kekurangan mereka, yaitu karena mereka meninggalkan kasih yang sebermula. Nah, saudara-saudari, puji Tuhan hari ini kita mendengar berita firman ini, semoga juga membawa kita ya, memulihkan kasih kita yang semula kepada Tuhan ya. Tadi Saudara Kenny mengatakan kasih yang semula, kasih yang terbaik, berarti memberikan keutamaan kepada Tuhan ya. Artinya membiarkan Dia menjadi yang utama, yang menduduki segala sesuatu. Semoga saudara-saudari dalam penghidupan kita, ya bukan lagi kita yang menjadi utama, bukan lagi hal-hal lain yang menjadi utama, tapi semoga Kristus menjadi yang utama ya. Sehingga dengan demikian, ya kita mengasihi Kristus dengan kasih yang terbaik, yang memberikan Dia keutamaan di dalam segala sesuatu. Sehingga dengan demikian, ya kita tidak dicela, tetapi sebaliknya juga kita adalah orang-orang yang menerima pahala ya, atau sesuai dengan janji Tuhan kepada gereja di Efesus ya. Semoga saudara-saudari berita ini juga cukup mendorong kita, membawa kita memulihkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Untuk menutup persekutuan kita, sekali lagi saya minta kesediaan Saudara Kenny boleh memimpin kita di dalam doa. Amin. Amin. Mari saudari kita satukan hati kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kasih kami adalah kasih yang terbatas. Amin. Tapi Tuhan, melalui kesempatan ini, kami mengundang diri. Kami mau mengambil diri-Mu Tuhan. Amin. Sebagai satu-satunya yang utama di dalam diri kami. Amin. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Biarlah hari demi hari diri-Mu makin bertambah di dalam kami. Amin. Menjadi kasih yang tidak dapat binasa. Menjadi kasih yang terutama. Kasih yang terbaik. Sehingga kami bisa memulihkan kasih kami yang semula. Tuhan, khususnya di masa-masa sekarang ini, banyak perkara bisa membuat kami kehilangan kasih yang semula. Ya. Kondisi zaman, keadaan ekonomi, Tuhan, oh Tuhan, pandemi, banyak perkara
bisa Ya. membuat kami kehilangan kasih yang semu. Karena itu Tuhan, kami melalui kesempatan ini, kami kembali berpaling padamu. Tuhan, Amin. angkatlah segala berhala, angkatlah segala perkara yang menggantikan diri. Amin. Biarlah Tuhan kau mendapat kedudukan yang utama di dalam kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, dan kau Amin. tahu bagaimana kami juga mendambakan diri. Ya Tuhan, kau mendapatkan kami hari demi hari, mendapatkan setiap ruang hati kami, Amin. sampai kau menjadi Tuhan yang bertahta, menjadi Raja di atas segala raja, Raja di atas hidup kami. Kami Amin. berdoa segala mulia, hormat hanya bagi Tuhan saja. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny atas persekutuan hari ini. Semoga di kesempatan lain bisa kembali berbagian, membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Amin. Juga bagi saudara-saudari yang menikmati podcast hari ini, kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita dan terus mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, podcast kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa kembali dalam program podcast Emana yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan